ترکید عجب صدایی داشت گوشام سود کشید دودش داره میره بالا ببین شکل قارچ شده روز منفجر میشه نگاه کن یا ابوالفضل کل کشتی داره میسوزه. Pukul 7 pagi tepat, di bawah kerahasiaan tinggi operasional, armada kecil Angkatan Laut Amerika Serikat yang terdiri dari kapal pendarat amfibi dan perahu cepat taktis mulai mendekati garis pantai selatan Iran di wilayah dekat Bandar Abbas. Operasi Sea Ghost ini dirancang untuk menyusupkan 2 batalion elit marinir Amerika Serikat guna menghancurkan baterai rudal pesisir Iran yang selama ini mengunci Selat Hormuz. Amerika Serikat menggunakan teknologi stealth pada lambung kapal mereka, berharap bisa mendarat di pantai berpasir sebelum fajar benar-benar menyingsing. Di dalam kabin kendaraan tempur, para personel marinir melakukan pemeriksaan akhir pada persenjataan mereka dengan keyakinan penuh bahwa teknologi barat akan memenangkan pertempuran. Ambisi Trump untuk menduduki titik strategis Iran telah memicu langkah nekat ini tanpa dukungan intelijen darat yang memadai. Sinar matahari pagi yang mulai muncul menyinari permukaan laut yang tenang, namun ketenangan ini hanyalah ilusi yang mematikan. Di pusat komando militer di Tel Aviv, intelijen IDF memantau melalui tautan satelit dengan harapan tinggi bahwa serangan kejutan ini akan membuka jalur bagi armada kapal induk mereka untuk merangsek masuk ke Teluk Persia guna memberikan tekanan final pada kedaulatan Teheran di siang hari nanti. Pukul 7:30. Yang tidak disadari oleh Komando Militer Amerika Serikat adalah bahwa setiap inci pergerakan mereka telah terpantau secara absolut oleh sistem radar resonance NE milik Korps Garda Revolusi Islam, IRGC. Radar canggih ini yang memiliki kemampuan mendeteksi objek siluman dari jarak jauh telah mengunci koordinat armada penyusup sejak mereka meninggalkan perairan internasional. Di pusat komando bawah tanah Iran, para jenderal IRGC tetap tenang, memberikan instruksi untuk membiarkan pasukan marinir Amerika Serikat mendekat hingga ke zona pembantaian yang telah disiapkan. Iran sengaja tidak mengaktifkan radar pengunci tembakan agar musuh tetap merasa dalam kondisi aman. Sinar matahari pagi yang semakin terang menyinari kapal-kapal Amerika yang kini hanya berjarak beberapa mil laut dari daratan. Setiap pergerakan personel marinir di atas dek terekam jelas oleh kamera sensor termal jarak jauh yang tertanam di tebing-tebing karang pantai selatan. Iran telah menyiapkan jebakan maut yang mengombinasikan ranjau laut pintar dan baterai rudal tersembunyi di dalam gua-gua pesisir. Trump di Washington sedang menunggu laporan kemenangan, tanpa menyadari bahwa ambisi besarnya sedang digiring masuk ke dalam kawah neraka yang dikendalikan oleh teknologi radar timur yang jauh lebih unggul daripada yang mereka bayangkan sebelumnya. Pukul 8 pagi tepat, kendaraan amfibi pertama Amerika Serikat mulai menyentuh pasir pantai selatan Iran. Pendaratan ini dilakukan di wilayah terpencil guna menghindari patroli darat Iran. Para marinir Amerika Serikat segera melompat keluar, mengambil posisi defensif dan mulai bergerak menuju bukit-bukit pasir dengan perlindungan drone pengintai mikro. Mereka merasa operasi ini berjalan sukses karena tidak ada satupun tembakan peringatan yang terdengar. Sinar matahari pagi yang benderang menyinari seragam loreng mereka, memberikan target yang sangat jelas bagi ribuan moncong senjata yang sudah mengunci mereka dari kegelapan lubang-lubang pertahanan IRGC. Komando Marinir Amerika Serikat memberikan laporan, pantai aman, ke markas besar di Bahrain, sebuah laporan yang akan menjadi kesalahan fatal terbesar dalam sejarah operasi amfibi mereka. Di bawah pasir pantai yang tampak tenang, Iran telah memasang jaringan sensor akustik yang terhubung langsung dengan pusat kendali artileri. Setiap langkah bot militer Amerika mengirimkan sinyal presisi untuk penguncian koordinat hantaman. Israel terus memantau dengan penuh ketegangan, menyadari bahwa jika marinir Amerika Serikat gagal membangun perimeter di sini, maka seluruh strategi invasi laut Amerika akan runtuh dalam hitungan menit di bawah sinar matahari yang mulai menyengat daratan Persia yang keras. Pukul 8:45, 2 batalion marinir Amerika Serikat telah sepenuhnya berada di daratan dan mulai bergerak sekitar 1 km ke arah pedalaman. Mereka mencoba mencapai kompleks radar yang mereka duga sebagai target utama. Namun, begitu seluruh pasukan berada di zona terbuka di balik perbukitan pantai, Iran segera mengaktifkan protokol badai pasir berdarah. Tanpa peringatan, ribuan ranjau darat yang dikendalikan secara nirkabel meledak secara beruntun di sepanjang jalur mundur pasukan Amerika menuju pantai. Ledakan tersebut menciptakan dinding api dan debu yang mematikan, menghancurkan kendaraan lapis baja ringan dan memutus jalur evakuasi seketika. Sinar matahari siang yang mulai panas memperjelas kepanikan yang melanda pasukan marinir saat mereka menyadari bahwa mereka telah masuk ke dalam kantong pembantaian yang sempurna.
IRGC segera melepaskan serangan pengalih perhatian menggunakan ratusan drone bunuh diri jarak pendek yang terbang rendah di antara celah bukit. Di Tel Aviv, para jenderal IDF mulai melihat titik-titik hijau pasukan Amerika di layar monitor mereka menghilang satu persatu. Ambisi Trump untuk merebut wilayah selatan Iran kini harus berhadapan dengan kenyataan brutal bahwa marinir elitnya sedang dikuliti oleh strategi pertahanan asimetris yang sangat rapi dan dingin dari pasukan Garda Revolusi di tengah hari yang benderang. Pukul 9 pagi tepat, serangan kejutan Iran mencapai puncaknya saat baterai rudal anti-personel dan artileri roket Fajr 5 yang tersembunyi di dalam gunung mulai menyalak secara serentak. Hujan roket menghujam tepat ke jantung formasi marinir Amerika Serikat yang sedang kocar-kacir, mencari perlindungan di balik bebatuan yang sebenarnya adalah zona ledakan yang sudah ditandai Iran. Ledakan beruntun tersebut menciptakan kawah-kawah raksasa yang menelan seluruh regu infanteri dalam hitungan detik. Sinar matahari siang yang benderang menyinari setiap detail kehancuran. Jasad-jasad marinir Amerika Serikat berserakan di atas pasir yang kini berubah warna menjadi merah pekat. Tidak ada tempat untuk bersembunyi, karena Iran menggunakan hulu ledak termobarik yang menyedot oksigen dari celah-celah batu, membunuh siapapun yang mencoba bertahan di dalam lubang perlindungan. Amerika Serikat mencoba meluncurkan helikopter penyelamat dari kapal induk, namun baterai Hanut Hordat 15 Iran segera menembak jatuh setiap helikopter yang mencoba mendekati wilayah udara pantai. Operasi penyusupan laut ini telah berubah menjadi pembantaian massal yang paling memalukan bagi Pentagon. Martabat militer Amerika Serikat dicabik-cabik di depan kamera pengintai Iran yang menyiarkan penghancuran ini secara real-time ke pusat komando mereka sebagai bukti bahwa kedaulatan Iran tidak bisa dibeli dengan ambisi kosong seorang penguasa dari seberang samudra. Pukul 10 pagi tepat, sisa-sisa pasukan marinir Amerika Serikat yang masih hidup mencoba melakukan perlawanan putus asa menggunakan senjata berat mereka. Namun sistem komunikasi radio mereka telah diacak total oleh unit peperangan elektronika IRGC yang menggunakan teknologi Avtobaza. Para prajurit Amerika hanya bisa berteriak di tengah bisingnya ledakan tanpa bisa berkoordinasi satu sama lain. Iran kemudian mengerahkan unit elit Sabrin untuk melakukan pembersihan jarak dekat. Pasukan khusus Iran ini muncul dari terowongan bawah tanah yang pintunya tersamar dengan bebatuan pantai, menyerang sisa marinir Amerika Serikat dengan senapan serbu dan granat dari jarak hanya beberapa meter. Sinar matahari siang yang terik menyinari wajah-wajah penuh jelaga dan darah dari pasukan Amerika yang menyadari bahwa mereka tidak memiliki peluang untuk selamat. Trump di Washington dilaporkan mulai menerima laporan tentang kegagalan total operasional ini. Namun ia tetap memerintahkan pasukan cadangan untuk mendekat, sebuah perintah bunuh diri yang mengabaikan keselamatan ribuan nyawa. Di Tel Aviv, kondisi infrastruktur militer mulai goyah karena Iran juga meluncurkan rudal balistik sebagai serangan peringatan ke arah pangkalan udara Israel guna memastikan tidak ada bantuan yang dikirim untuk marinir Amerika Serikat. Langit siang yang benderang di atas pantai selatan Iran kini hanya dipenuhi oleh aroma daging terbakar dan asap hitam dari rongsokan kendaraan tempur kebanggaan Paman Sam yang telah lumat. Pukul 11 pagi tepat, seluruh personel marinir Amerika Serikat yang mendarat di pantai selatan Iran secara resmi dinyatakan habis tak tersisa. Tidak ada tawanan, tidak ada yang berhasil melarikan diri kembali ke laut. Iran melakukan operasi pembersihan dengan presisi yang sangat brutal untuk memberikan pesan kepada dunia bahwa setiap upaya penyusupan akan berakhir dengan kematian mutlak. Sinar matahari siang yang benderang menyinari ribuan kepingan alutsista Amerika yang hancur berkeping-keping di sepanjang garis pantai. Kapal pendarat amfibi yang masih berada di perairan dangkal juga tidak luput dari kehancuran. Iran melepaskan rudal anti kapal Nur yang diluncurkan dari truk-truk tersamar di pinggir bukit, menghancurkan kapal-kapal tersebut hingga tenggelam ke dasar laut bersama sisa logistiknya. Ambisi Trump untuk menguasai Iran melalui jalur laut telah terkubur di bawah pasir panas Persia. Di Tel Aviv, suasana sangat mencekam karena lumpuhnya kekuatan marinir Amerika Serikat berarti Israel kini menjadi target utama serangan balasan berikutnya. Sinar matahari siang yang silau memperjelas kehinaan yang dialami militer Amerika Serikat di tangan IRGC. Tidak ada satupun personel yang tersisa untuk membawa pulang bendera mereka. Yang ada hanyalah tumpukan helm dan senjata yang kini menjadi barang rampasan perang bagi para pejuang Iran. Serangan kejutan ini membuktikan bahwa pengetahuan medan dan teknologi radar timur telah melumpuhkan arogansi militer barat dalam waktu kurang dari 4 jam pertempuran darat. Pukul 12 siang tepat, matahari berada di puncak tertinggi, memberikan pencahayaan yang sangat jelas pada kawah-kawah ledakan yang menutupi area pendaratan Amerika Serikat.
Iran mengizinkan drone media internasional untuk mengambil gambar dari ketinggian, memperlihatkan kehancuran total armada marinir yang diagungkan Trump. Di Gedung Putih, kepanikan pecah saat data menunjukkan kehilangan 2 batalion penuh dalam waktu singkat tanpa sempat melepaskan serangan balik yang berarti. Iran telah menunjukkan efisiensi tempur yang belum pernah dilihat oleh para pengamat militer barat. Sinar matahari siang menyinari rongsokan tank-tank amfibi Amerika yang masih mengepulkan asap biru pekat. Di Tel Aviv, warga mulai memadati bunker karena berita kekalahan marinir AS di Iran telah memicu Iran untuk meluncurkan salvo rudal ke-400 ke arah wilayah pusat Israel. Israel belum musnah, namun secara strategis mereka sedang menatap kegelapan. Pelindung mereka sedang meratapi jasad-jasad tentaranya yang dibiarkan membusuk di bawah panas matahari siang di pantai Iran. Kekuatan IRGC tetap bersiaga di sepanjang garis pantai, mengantisipasi gelombang serangan kedua. Namun, Amerika Serikat secara fungsional telah kehilangan keberanian untuk mendekati perairan tersebut kembali. Peperangan ini masih terus membara, namun kemenangan mutlak Iran di pantai selatan telah menulis sejarah baru tentang runtuhnya supremasi Angkatan Laut Amerika di abad modern di bawah pengawasan matahari siang yang tak kenal ampun. Memasuki pukul 1 siang lewat 15 menit, Iran mulai melakukan reorganisasi pertahanan di sepanjang pesisir guna memastikan tidak ada celah bagi Amerika Serikat untuk mengambil puing-puing alutsista mereka. 10 unit kapal perang Iran dari kelas korvet mulai melakukan patroli agresif di Selat Hormuz, menantang kapal induk Amerika untuk masuk ke dalam jangkauan tembak. Di bawah sinar matahari siang yang benderang, Laut Teluk Persia tampak berkilauan di atas permukaan minyak yang tumpah dari kapal Amerika yang tenggelam tadi pagi. Amerika Serikat secara resmi menyatakan hari ini sebagai hari berkabung nasional. Namun hasrat Trump untuk terus berperang membuat ketegangan tidak mereda. Di Tel Aviv, pusat saraf ekonomi Israel mulai lumpuh fungsional. Tidak ada lagi jaminan keamanan bagi investor saat pelindung utamanya babak belur di tangan IRGC. Sinar matahari siang yang terik memperjelas keputusasaan di wajah para jenderal IDF yang melihat pangkalan militer mereka di wilayah utara mulai dihujani drone bunuh diri Hizbullah sebagai dukungan atas kemenangan Iran di selatan. Setiap jengkal tanah di pesisir Iran kini dijaga oleh rudal-rudal yang sudah siap meledakkan apapun yang mendekat. Sinar matahari siang menyinari wajah para pejuang IRGC yang berdiri tegak di atas reruntuhan kendaraan Amerika, simbol nyata dari sebuah bangsa yang menolak tunduk pada ambisi penjajahan, membiarkan sisa-sisa agresor lumat menjadi abu di tengah hari yang sangat benderang dan penuh dengan aroma kemenangan timur. Pukul 2 siang tepat, laporan intelijen terakhir mengonfirmasi bahwa seluruh infrastruktur pendaratan Amerika Serikat di pantai selatan Iran telah dibersihkan secara total oleh unit teknik IRGC. Iran memamerkan ratusan senjata rifle dan peralatan komunikasi marinir Amerika Serikat di televisi nasional sebagai bukti fisik bahwa serangan kejutan mereka telah menghabisi musuh tanpa sisa. Sinar matahari siang yang benderang memberikan latar belakang yang dramatis pada pemandangan horor di mana rongsokan baret marinir Amerika tergeletak di atas pasir yang mulai mengering. Israel belum musnah sebagai sebuah negara, namun martabat militer mereka sebagai sekutu utama Amerika telah jatuh ke titik terendah. Konflik ini masih terus berlangsung dengan intensitas yang mengerikan di berbagai front lainnya. Namun, di pantai selatan Iran, pertempuran telah berakhir dengan kemenangan mutlak bagi pertahanan udara dan laut Teheran. Sinar matahari siang yang silau menyinari kawah raksasa di pinggir pantai yang menjadi nisan bagi ambisi buta Amerika Serikat. Trump di Washington kini menghadapi kiamat politik saat angka kematian tentaranya secara resmi dirilis ke publik. Dunia menahan napas menyaksikan bagaimana perisai radar Iran telah melumpuhkan kekuatan superpower dalam satu hari benderang yang penuh dengan darah dan asap peperangan. Peperangan ditutup sementara di sektor ini dengan keheningan maut yang menyelimuti sisa-sisa marinir yang lumat, menandai berakhirnya era invasi amfibi Amerika yang diagungkan selama puluhan tahun di bawah pengawasan matahari sore yang dingin dan tanpa belas kasihan. Pukul 2 siang lewat 30 menit, Amerika Serikat mencoba melakukan langkah putus asa dengan meluncurkan rudal jelajah Tomahawk dari kapal selam di Samudra Hindia sebagai pembalasan atas pembantaian marinir mereka. Namun, sistem pertahanan udara Iran, Bavar 373, yang terintegrasi dengan satelit mata-mata Rusia dan Cina, segera mendeteksi peluncuran tersebut. Di bawah sinar matahari sore yang benderang, rudal-rudal Amerika Serikat tersebut dicegat di tengah laut sebelum sempat menyentuh daratan Iran. Ledakan pencegatan di atas air menciptakan kilatan cahaya yang sangat terang, membuktikan bahwa langit Iran telah berubah menjadi perisai yang tidak tertembus. Kegagalan balasan rudal ini menambah kehinaan bagi Pentagon yang sudah kehilangan 2 batalion marinir terbaiknya.
Sinar matahari siang yang mulai bergerak ke barat menyinari rongsokan kapal selam Amerika yang terdeteksi dan dipaksa naik ke permukaan oleh torpedo sonar Iran. Di Tel Aviv, kepanikan warga mulai berubah menjadi kekacauan massal saat pasokan energi terputus akibat sabotase siber yang diluncurkan Iran sebagai balasan atas peluncuran Tomahawk. Israel tidak musnah, namun secara operasional mereka telah lumpuh. Setiap upaya bantuan dari Amerika Serikat justru berakhir dengan bencana yang lebih besar. Sinar matahari siang yang tajam memperjelas betapa tidak berdayanya teknologi barat saat setiap langkah mereka telah dibaca oleh sistem radar IRGC yang sangat presisi di sore hari yang sunyi namun membara ini. Pukul 3 sore tepat, IRGC mulai merilis rekaman interogasi terhadap beberapa personel teknis Amerika yang selamat dari ledakan namun terjepit di bawah puing kendaraan. Rekaman ini menunjukkan betapa hancurnya moral pasukan Amerika Serikat setelah melihat rekan-rekan mereka habis tanpa sisa dalam hitungan detik. Sinar matahari sore yang benderang menyinari wajah-wajah penuh debu dari para tawanan yang menyalahkan keputusan Trump untuk mengirim mereka ke medan yang sudah dipantau radar musuh. Di Washington, protes besar-besaran mulai pecah menuntut penghentian perang. Namun hasrat untuk menguasai sumber daya Iran membuat pemerintah Amerika Serikat tetap mengirimkan armada tambahan ke Teluk. Iran menanggapi dengan memperluas jangkauan blokade lautnya hingga ke Teluk Oman. Sinar matahari siang yang terik memperjelas moncong-moncong rudal Khalij Fars yang keluar dari bunker pantai, siap menenggelamkan setiap kapal Amerika yang berani mendekat. Di Tel Aviv, gedung Kementerian Pertahanan Israel mulai dikosongkan karena intelijen melaporkan bahwa rudal balistik Iran yang membawa hulu ledak klaster sedang menuju koordinat mereka. Israel belum musnah, namun secara fungsional mereka telah kehilangan sekutu darat di Iran. Sinar matahari siang menyinari rongsokan sistem Iron Dome yang meledak sendiri karena beban kerja yang melampaui kapasitas akibat hujan proyektil dari arah timur. Kehancuran ini merata, melukai fisik dan mental setiap jengkal kekuatan pro-barat di kawasan tersebut. Pukul 3 siang lewat 30 menit, kondisi di pantai selatan Iran telah sepenuhnya dikuasai oleh unit infanteri ringan IRGC yang mulai mengumpulkan sisa-sisa perlengkapan marinir Amerika untuk dianalisis oleh teknisi siber mereka. Sinar matahari sore yang benderang menyinari tumpukan senapan M4A1 dan perangkat penglihatan malam canggih yang kini menjadi sampah militer di tangan pasukan Iran. Tidak ada martabat yang tersisa bagi tentara Amerika. Setiap jengkal wilayah pendaratan mereka telah menjadi monumen kegagalan strategis. Amerika Serikat mencoba mengirimkan drone penyelamat MQ-9 Reaper, namun drone tersebut langsung dibajak secara elektronik oleh unit siber Iran dan dipaksa mendarat di pangkalan militer Teheran. Kegagalan demi kegagalan ini membuat Trump di Washington mulai kehilangan dukungan dari jenderal-jenderal seniornya di Pentagon. Di Tel Aviv, pusat keuangan mulai mengalami kolaps karena bursa efek jatuh ke titik terendah sepanjang sejarah akibat ketidakpastian perang. Sinar matahari siang yang tajam memperjelas pemandangan apokaliptik di mana asap hitam dari pantai selatan Iran menutupi cakrawala, menandai runtuhnya hegemoni barat. Israel belum musnah sepenuhnya secara geografis, namun secara strategis mereka sedang merangkak di antara puing-puing kejayaan masa lalu mereka yang kini lumat dihantam realitas radar timur yang tak kenal ampun bagi sang agresor di siang hari benderang yang dipenuhi dengan aroma kematian dan besi terbakar. Pukul 4 sore tepat, Iran meluncurkan pernyataan kemenangan melalui jalur radio internasional, menyatakan bahwa setiap tetes darah marinir Amerika di pantai selatan adalah harga yang harus dibayar atas agresi penjajahan. Sinar matahari sore yang mulai merah memberikan pencahayaan dramatis pada hamparan bangkai kendaraan amfibi Amerika yang terdampar di pasir pantai yang mulai pasang. Iran telah membuktikan bahwa mereka memiliki kendali penuh atas wilayah perairan mereka. Amerika Serikat secara resmi menyatakan penarikan mundur sisa armadanya dari perbatasan Laut Iran guna menghindari kerugian yang lebih besar. Sinar matahari siang yang benderang menyinari wajah-wajah pejuang IRGC yang mengibarkan bendera mereka di atas rongsokan kendaraan tempur musuh. Di Tel Aviv, kondisi infrastruktur militer mulai membaik sedikit, namun moral rakyat tetap hancur karena ancaman serangan darat dari proksi Iran mulai mendekat ke perbatasan. Israel belum musnah, namun mereka kini terisolasi total. Pelindung utama mereka sedang meratap di Gedung Putih, sementara pasukannya habis tak tersisa di pantai Persia. Sinar matahari siang menyinari rongsokan bendera Amerika yang robek di tengah kawah ledakan, simbol dari sebuah ambisi yang dicabik-cabik oleh keberanian rakyat yang menjaga tanah airnya. Peperangan masih terus berlangsung dengan intensitas yang tidak menentu, namun hari ini akan dicatat sebagai kiamat militer bagi pasukan marinir Amerika Serikat di bawah pengawasan matahari sore yang dingin dan penuh dendam.
Pukul 4 sore lewat 15 menit, unit artileri berat IRGC mulai memindahkan posisi mereka ke wilayah perbukitan yang lebih tinggi untuk mengantisipasi serangan udara balasan jangka panjang dari pangkalan-pangkalan Amerika di luar negeri. Namun radar-radar Iran tetap aktif dengan kapasitas penuh, menciptakan kubah deteksi yang mencakup seluruh wilayah Teluk. Sinar matahari sore yang benderang menyinari jejak-jejak pertempuran yang masih mengepulkan asap biru di sepanjang garis pantai selatan. Amerika Serikat mencoba menggunakan jet siluman F-35 untuk menyerang pusat komando radar Iran. Namun teknologi radar falak Iran yang dibantu oleh intelijen satelit Cina segera mendeteksi jejak panas jet tersebut. Jet tempur kebanggaan AS Serikat itu dihantam rudal jarak jauh sebelum sempat melepaskan satupun bom, meledak menjadi bola api di angkasa dan jatuh menghujam laut lepas. Kegagalan jet siluman ini merupakan pukulan telak terakhir bagi martabat militer Amerika Serikat hari itu. Sinar matahari siang yang tajam memperjelas puing-puing sayap pesawat yang mengambang di air berminyak. Di Tel Aviv, sirene tanda bahaya kembali meraung saat Iran meluncurkan rudal hipersonik tambahan sebagai peringatan agar Israel tidak mencoba melakukan provokasi baru. Israel belum musnah, namun kedaulatan udaranya kini berada di bawah belas kasihan teknologi rudal timur. Sinar matahari siang menyinari kehancuran total di pusat komunikasi militer Zionis yang lumat dihantam baja balistik di sore hari yang sunyi namun mencekam ini. Memasuki pukul 4 sore lewat 30 menit, kondisi di pantai selatan Iran telah berubah menjadi zona militer tertutup yang dijaga ketat oleh unit-unit kavaleri lapis baja IRGC. Sinar matahari sore yang benderang menyinari barisan tentara Iran yang sedang melakukan penghormatan militer atas kemenangan besar mereka menghancurkan pasukan marinir Amerika Serikat. Di Washington, Trump menghadapi ancaman pemakzulan karena keputusannya yang dianggap sebagai misi bunuh diri massal bagi tentaranya sendiri. Pengaruh Amerika Serikat di Timur Tengah secara praktis telah lenyap dalam satu hari pertempuran darat dan laut yang singkat namun mematikan. Sinar matahari siang yang terik menyinari rongsokan senjata Amerika yang ditumpuk menjadi satu di tengah kawah ledakan utama, sebuah pemandangan yang sangat merendahkan bagi Pentagon. Di Tel Aviv, warga mulai keluar dari bunker dengan wajah-wajah yang penuh trauma, menyadari bahwa peta kekuatan dunia telah bergeser selamanya. Israel belum musnah, namun pusat saraf ekonominya telah lumpuh. Pasokan logistik dari barat tertahan di pelabuhan karena ancaman rudal Iran. Sinar matahari siang menyinari reruntuhan gedung administrasi di Tel Aviv yang roboh sebagian dihantam gelombang kejut ledakan jarak jauh. Peperangan ini ditutup sementara di sektor pantai dengan keheningan maut yang menyelimuti sisa-sisa marinir yang lumat, menandai berakhirnya era dominasi palsu barat di siang hari yang benderang namun penuh dengan aroma kematian dan kekalahan yang amat dalam di hadapan badai baja dari timur. Pukul 4 sore lewat 40 menit, laporan dari daratan Lebanon dan Suriah menyebutkan bahwa faksi-faksi perlawanan mulai melakukan mobilisasi masif menuju perbatasan Israel sebagai respons atas kekalahan marinir Amerika di Iran. Sinar matahari sore yang benderang menyinari pergerakan kendaraan militer yang bergerak tanpa henti, didorong oleh semangat kemenangan Aliansi Timur. Di Tel Aviv, militer Israel mengeluarkan perintah mobilisasi cadangan penuh, namun moral prajurit berada di titik nadir setelah melihat rekaman hancurnya pasukan elit Amerika melalui radar Iran. Sinar matahari siang yang tajam memperjelas rongsokan kendaraan patroli IDF yang terbakar di perbatasan utara akibat serangan artileri Hizbullah. Iran tetap mempertahankan kewaspadaan radar tingginya, memastikan tidak ada lagi penyusupan laut yang bisa mendekati garis pantainya. Sinar matahari siang menyinari permukaan laut yang kini dipenuhi oleh bangkai kapal tempur Amerika yang ditinggalkan begitu saja. Israel belum musnah, namun kedaulatan mereka kini sedang digantung di ujung laras rudal Teheran. Kehancuran ini merata dari pantai selatan Iran hingga ke jantung kota Tel Aviv. Aroma mesiu dan debu semen menjadi satu-satunya udara yang bisa dihirup. Sinar matahari siang yang benderang seolah menjadi hakim yang menatap dingin pada runtuhnya sebuah imperium yang didorong oleh hasrat penguasa yang haus akan darah di tanah yang menolak kehadiran mereka sejak detik pertama invasi diluncurkan pagi tadi. Pukul 4 sore lewat 45 menit, suasana di perairan Teluk Persia telah tenang secara fisik. Namun, secara taktis, ketegangan masih berada di level tertinggi. Kapal-kapal perang Amerika Serikat yang tersisa menjauh ke arah Samudra Hindia, meninggalkan rongsokan marinir mereka yang kini telah menjadi bagian dari sejarah kegagalan militer Barat. Sinar matahari sore yang benderang menyinari sisa-sisa parasut Amerika yang tersangkut di tebing pantai, bergoyang ditiup angin laut yang membawa bau amis darah. Iran secara resmi menyatakan zona maritim mereka sebagai zona larangan masuk imperialis.
Di Washington, Trump menghentikan seluruh pernyataan publiknya, terisolasi di dalam Gedung Putih yang kini dipenuhi aura kekalahan. Sinar matahari siang yang terik menyinari rongsokan satelit komunikasi Amerika yang jatuh di daratan Israel setelah disabotase siber oleh teknisi Iran. Di Tel Aviv, rumah sakit militer penuh sesak dengan personel yang mengalami gangguan mental dan luka fisik akibat serangan rudal balistik. Israel belum musnah. Namun, martabat mereka sebagai raksasa militer regional telah lumat di hadapan presisi radar IRGC. Sinar matahari siang menyinari kehampaan di jalanan Tel Aviv yang dulu bising dengan kehidupan, kini hanya bising oleh sirene ambulans yang tak kunjung berhenti. Kehancuran ini adalah bukti nyata bahwa ambisi menguasai Iran lewat jalur laut adalah sebuah kesalahan sejarah yang akan dibayar dengan harga yang sangat mahal oleh setiap proksi barat di kawasan tersebut. Pukul 4 sore lewat 50 menit, matahari akhirnya mulai tenggelam sepenuhnya di balik cakrawala pantai selatan Iran, meninggalkan pemandangan horor kiamat militer yang telah menelan ribuan nyawa marinir Amerika Serikat hari ini. Iran telah memenangkan pertempuran defensif paling penting di abad ini, membuktikan bahwa teknologi radar timur dan strategi asimetris IRGC adalah tembok yang tidak mungkin ditembus oleh keberanian tanpa perhitungan dari pihak Amerika Serikat. Sinar matahari sore yang telah hilang meninggalkan kawah-kawah raksasa di sepanjang pantai sebagai bukti abadi atas keberanian pejuang Iran dalam membela kedaulatan wilayah mereka. Amerika Serikat secara resmi menyerah dalam operasi Sea Ghost, menarik seluruh klaim mereka atas kedaulatan maritim Iran. Sinar matahari siang yang telah hilang digantikan oleh cahaya dari sisa-sisa tank Amerika yang masih terbakar di kejauhan, menciptakan siluet kehancuran yang sangat mendalam. Israel belum dinyatakan musnah secara geografis karena wilayah Yerusalem dan bagian selatan masih berdiri dalam kondisi siaga darurat. Namun pusat saraf ekonomi dan mental mereka di Tel Aviv telah lumat dihantam badai api dari timur. Konflik ini masih terus berlangsung dengan intensitas yang tidak menentu, melibatkan aliansi global yang siap untuk saling menghancurkan lebih lanjut. Peperangan ditutup dengan keheningan maut yang menyelimuti sisa-sisa marinir yang lumat, menandai berakhirnya era dominasi palsu Barat di siang hari yang benderang, namun penuh dengan aroma kematian dan kekalahan yang amat dalam di hadapan badai baja dari Persia. Malam mulai menyelimuti wilayah Timur Tengah. Namun langit di atas Tel Aviv masih memerah akibat kobaran api yang tak kunjung padam dari ledakan-ledakan rudal balistik Iran. Hari ini secara resmi dicatat sebagai kiamat militer bagi pasukan marinir Amerika Serikat yang habis tak tersisa di pantai selatan Iran setelah penyusupan mereka terdeteksi secara presisi oleh radar IRGC. Kehancuran ini telah mengubah peta kekuatan dunia secara permanen. Hegemoni Amerika telah runtuh dan Israel kini terhuyung-huyung di ambang kehancuran strategis. Meskipun infrastruktur strategis di Tel Aviv dan Haifa telah hancur parah dan rata dengan tanah, Israel sebagai negara secara geografis tidak dinyatakan musnah karena perlawanan di bunker-bunker terpencil masih berlanjut. Sinar matahari sore yang telah hilang meninggalkan sejarah yang tertulis dengan darah di tanah Iran dan debu di jalanan Israel. Iran telah membuktikan diri sebagai raksasa militer yang tidak tertandingi di kawasan tersebut, meninggalkan Amerika dalam kehinaan nasional yang amat dalam. Peperangan ini ditutup dengan keheningan maut yang menyelimuti wilayah pesisir Bandar Abbas, menandai berakhirnya era dominasi palsu Amerika di siang hari yang benderang, namun penuh dengan aroma kematian dan kekalahan yang amat dalam di hadapan badai baja dari timur yang dipandu oleh ketajaman radar para pejuang Persia yang tidak mengenal kata menyerah. Konflik masih akan berlanjut, namun dunia tidak akan pernah melupakan hari di mana ambisi Barat lumat di bawah pasir pantai selatan Iran.